Kabupaten Magetan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mendata para penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa akibat dampak COVID-19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menargetkan minggu ini pemerintah desa cairkan BLT tersebut. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap bantuan sosial dan subsidi agar dapat disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan yang diintegrasikan ke dalam satu kartu yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Tujuannya adalah mengurangi penyimpangan bantuan karena mudah dikontrol, memenuhi syarat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta memperluas inklusi keuangan. Jadi terkait dengan rencana penyaluran BLT dari dana desa, kami sudah mengambil langkah-langkah. Kemarin kami kumpulkan seluruhnya, stakeholdernya, baik dari Dinsos, kemudian OPD pemangku, termasuk Bapak Ibu Camat di 18 kecamatan. Nanti kita akan lakukan yang pertama begini. Mekanismenya kita akan coplit data itu, jadi verifikasi dan validasi. Caranya adalah data dari Dinsos, sesuai penjelasan Kadinsos bahwa seluruh yang diusulkan itu kan mendapatkan bantuan. Makanya data DTKS itu sebagai sumber utama data yang ada di Magetan terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Ini nanti kita minta untuk dipampangkan di desa. Jadi data DTKS itu kita pampangkan di desa, kemudian desa, pemerintah desa, kepala desa memerintahkan dengan surat perintah kepada relawan atau gugus tugas atau kedua-duanya untuk melakukan pendataan kepada RT RW pihak-pihak mana yang masih tercecer. Artinya begini, DTKS ini sebagai induk awal, induk data awal. Misalkan ini dalam DTKS itu ada 80 yang menerima, baik itu PKH, BPNT, perluasan BPNT, kemudian bantuan sosial tunai yang dikelola Dinsos. Jadi seluruh bantuan yang dari Kemensos lewat Dinsos ini dipampangkan. Nanti di situ akan kelihatan siapa saja yang menerima. Nah, yang tidak menerima apabila masih ada, ini di-cover dari dana desa. Kemudian kriterianya adalah yang termasuk keluarga miskin. Terkait dengan kriteria miskin ini, memang beberapa kali ada perubahan penegasan dari kementerian, dan posisi yang terakhir kita menggunakan Pergub 13 tahun 2019 tentang penetapan kriteria miskin. Itu ada 19 kriteria. Jadi dari 19 kriteria nanti akan diskorsing di dalam Pergub itu secara teknis sudah diatur. Kami persilakan pemerintah desa untuk memedomani Pergub 13 tahun 2019 ini sebagai pintu masuk untuk penentuan KK miskin. Jadi ilustrasinya tadi 100 yang sudah dapat dari Dinas Sosial dan serangkaian bantuan lainnya itu 80, kan masih sisa 20. 20 inilah yang nanti menjadi daftar penerima sementara BLT. Nah, nanti untuk relawan dan gugus tugas yang ada di desa melakukan pendataan, ini boleh menambah dari yang 20 yang sudah ada ini menjadi daftar penerima BLT sementara dengan catatan kata kuncinya harus keluarga miskin. Kemudian ini nanti antara yang tambahan dengan yang sementara ini dijumlah itu menjadi daftar penerima tetap untuk 3 bulan ke depan. Mekanismenya hasil musyawarah ini harus dilakukan dalam bentuk musyawarah khusus desa. Kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara, dilaporkan kepada Pak Camat, Bapak Ibu Camat dalam bentuk nominatif. Setelah itu dilaporkan dan diverifikasi, dalam artian dicek oleh Bapak Ibu Camat ternyata sudah melalui musyawarah, kemudian kepala desa menetapkan itu untuk daftar nominatif itu menjadi peraturan kepala desa dan ditetapkan lagi dalam bentuk SK kepala desa tentang penerima bantuan BLT. Ini harapannya bisa menyapu seluruhnya, dan seandainya dalam satu desa itu ternyata sudah tercover seluruhnya oleh Kemensos melalui Dinas Sosial, BLT tidak wajib diada-adakan. Jadi BLT ini tidak harus seluruhnya cair sesuai dengan klasifikasi yang ada, 25%, 30% dan 35% sesuai dengan kondisi real di tiap-tiap desa.
Kami sudah melakukan penghitungan, sudah melakukan simulasi dengan Dinas Sosial, insya Allah dana desa ini akan mengcover. Hanya permasalahannya adalah warga yang tidak mampu ini tidak mengelompok di menyebarnya merata, tapi ada di titik-titik tertentu mengelompok di salah satu desa. Ini nanti akan kita kembangkan ke sana. Kemudian dari sesuai penjelasan dari Dinas Sosial bahwa pemerintah provinsi juga memberikan bantuan yang besarnya 200.000 setiap bulan selama 3 bulan. Ini di luar dari yang kami sebutkan ini tadi. Jadi ini boleh dikembangkan untuk yang terdampak. Nah, kriteria berdampaknya nanti kita komunikasikan dengan dinas teknis. Kira-kira secara garis besar seperti itu. Itu targetnya tersalurkan kapan, Pak? Kalau dana desa saya berharapnya di minggu ini bisa cair. Makanya ini setelah kemarin hari Senin itu kita fix tentang kriteria, kemudian fix tentang jumlah penerima dari Dinas Sosial. Jadi hari ini kita minta, mulai dari kemarin kita minta untuk seluruh desa segera melakukan musyawarah khusus. Kemudian begini, nanti ada mekanismenya. DD tahap 1, ini munculnya kebijakan BLT ini kan ketika DD kami sudah salur. Kalau tahap 1 ini memenuhi kuota untuk disalurkan 3 bulan, silakan pakai tahap 1. Tetapi kalau tahap 1 ini ternyata sudah dipakai sebagian berdasarkan siskuides yang ada dan on spamnya, ini nanti pencairannya pakai DD tahap 2. Makanya kita harus inventarisir betul dana desa yang ada di desa ini sudah dimanfaatkan berapa. Dari 40% ini sudah terserap berapa persen. Jadi itu harapannya supaya tidak muncul tumpang tindih nantinya. Jadi itu kan menerima bantuan mulai April, Pak ya. Ini kan diterimakan Mei. Jadi ini langsung dirapel 2 bulan gitu. Iya, jadi tapi penyalurannya bertahap ya. Jadi penyalurannya bertahap. Jadi untuk April minggu pertama ini misal disalurkan minggu pertama bulan Mei. Nanti minggu keduanya silakan untuk alokasi bulan Mei. Juni dialokasikan tetap di bulan Juni. Jadi ada tahapannya. Kemudian kami di Magetan untuk penyalurannya ini sudah kerjasama dengan beberapa bank. Silahkan desa mana yang dipilih kita himbau, karena aturannya berubah-ubah, boleh tunai boleh non tunai, tapi kami menghimbau sedapatnya pakai non tunai dengan asumsi untuk physical distancing, menghindari kerumunan, kemudian juga mempermudah pertanggungjawaban, dan satu lagi menghindari adanya perbuatan pemotongan dari bantuan keuangan ini. Satu kata kuncinya harus tepat sasaran kepada keluarga miskin sesuai kriteria dan tidak boleh satu orang menerima double. Untuk itu kami menggariskan bahwa pemberian bantuan BLT dan bansos lainnya harus berbasis NIK. Jadi tidak ada nanti duplikasi orang yang menerima bantuan.